Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan materi yaitu tentang teknik-teknik belajar tuntas di masa pandemi COVID-19. Peserta pengenalan lingkungan sekolah yang saya hormati. Dalam pembelajaran tuntas adalah menjawab semua kebutuhan pendidikan yang belum terjawab. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran tuntas atau mastery learning? Pembelajaran tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan untuk setiap peserta didik secara individual, baik kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara klasikal, tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Peserta MPLS yang saya hormati, pembelajaran tuntas menekankan sebelum peserta didik tuntas pada kompetensi yang sedang dipelajari, tidak dibolehkan untuk melanjutkan pada kompetensi berikutnya. Maka konsekuensinya, guru harus memberikan bantuan belajar berupa remedi. Kondisi demikian memungkinkan berkembangnya potensi minat masing-masing peserta didik secara optimal sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar kompetensi berikutnya. Dalam pembelajaran tuntas, guru belum dimungkinkan untuk melanjutkan materi atau kompetensi berikutnya sebelum peserta didik tuntas dalam materi yang sedang dipelajarinya. Misalnya, jika pada kompetensi yang sedang berjalan atau yang sedang diajarkan, kemudian diadakan evaluasi, peserta didik itu tidak mampu menjawab atau mengerjakannya, maka peserta didik itu belum berhak mengikuti kompetensi berikutnya, atau guru belum dimungkinkan untuk melanjutkan pada KD berikutnya. Tes yang diberikan guru bukan untuk menentukan angka kemajuan belajar, akan tetapi tes yang dilakukan sebagai dasar umpan balik bagi guru sehingga dapat diketahui informasi kelemahan dan ketidaksanggupan peserta didik dalam belajar. Dengan kata lain, tes yang diberikan untuk menentukan di mana setiap peserta didik untuk memperoleh bantuan dalam mencapai penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Maka dalam belajar tuntas, remedial dan pengayaan harus dilakukan baik sampai peserta didik tuntas dalam kompetensi yang ditentukan oleh kurikulum. Peserta PLS yang saya hormati, dalam pembelajaran tuntas ada asumsi dasar. Ide tentang belajar tuntas ditopang oleh asumsi dasar seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali berikut ini. Semua atau hampir semua peserta didik dapat menguasai apa yang diajarkan kepadanya atau yang dipelajari bila pengajaran dilaksanakan secara sistematis. Dalam arti, jika kita menyajikan materi secara berurutan, maka siswa itu lebih mudah mengerti. Yang kedua, tingkat keberhasilan peserta didik di sekolah ditentukan oleh kemampuan bawaan atau bakat yang dimiliki oleh masing-masing. Asumsi yang dikemukakan oleh ahli ini menunjukkan bahwa apabila proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, maka hampir semua peserta didik dapat menguasai materi yang diajarkan. Olehnya, kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik dalam peningkatan kualitas pembelajaran sangat penting, dan kesistematisan pembelajaran sangat tergantung pada faktor. 1. Kejelasan pembelajaran atau informasi dari guru. Kedua, kebaikan urutan. Ketiga, materi yang disajikan. Keempat,
keefektifan tes yang digunakan sebagai umpan balik. Demikian juga bakat atau kemampuan bawaan berpengaruh di dalam keberhasilan peserta didik. Bakat itu berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk belajar, sedangkan kesempatan adalah kondisi yang dimiliki peserta didik untuk belajar. Peserta MPLS yang saya hormati, pembelajaran tuntas itu mempunyai ciri-ciri, yaitu guru perlu menyediakan sarana yang memungkinkan bagi peserta didik secara tuntas materi pembelajaran. Perbedaan bakat terhadap mata pelajaran sesuai dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menguasainya secara tuntas. Dengan demikian, diberikan waktu belajar cukup, hampir semua peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan yang ditentukan. Setiap peserta didik harus memahami setiap tugas yang dipelajari dan prosedur yang diikuti dalam pembelajaran. Akan sangat bermanfaat jika disediakan beberapa kemungkinan media pembelajaran dan kesempatan belajar. Kita guru hendaknya menyediakan dan memberikan umpan balik dan perbaikan bagi kesalahan atau kesulitan belajar peserta didik. Guru harus memberi berbagai cara untuk memperoleh waktu yang diperlukan peserta didik untuk belajar. Guru membuat perencanaan pembelajaran setiap tatap muka. Materi pembelajaran lebih banyak dipecah menjadi unit-unit kecil dan memberikan tes setiap akhir pembelajaran. Penilaian akhir terhadap hasil belajar harus didasarkan pada tingkat penguasaan mata pelajaran. Secara kualitatif, tabel berikut ini memperlihatkan perbedaan pembelajaran konvensional dengan belajar tuntas. Kita lihat pada aspek pembeda, rencana pembelajaran. Kalau pada pembelajaran tuntas, dibuat untuk satu kompetensi dasar dan dipakai sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pada pembelajaran konvensional dibuat 1 minggu pembelajaran dan hanya dipakai sebagai pedoman guru. Pandangan terhadap kemampuan peserta didik saat memasuki pembelajaran tertentu. Pada pembelajaran tuntas, kemampuan hampir sama, namun tetap ada variasi dilakukan pendekatan individual. Sedangkan pada pembelajaran konvensional, kemampuan peserta didik dianggap sama. Peserta MPLS yang saya hormati, dalam pembelajaran tuntas, kita telah melaksanakan sistem penilaian. Ada berbagai upaya penilaian yang dilakukan. Penilaian itu dilakukan secara teratur setiap selesai dipelajari sejumlah materi. Tes yang diberikan menggunakan sistem penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu tes yang diberikan berdasarkan patokan atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan arti, jika kita menetapkan standar kita 75, jika anak dalam penilaian tidak mencapai angka 75, berarti anak itu memerlukan remedial. Dari hasil tersebut dapat mengetahui peserta didik mana yang mampu mencapai tujuan sesuai dengan patokan atau kriteria dan peserta didik mana yang gagal mencapainya. Hasil tes kemudian dianalisis untuk memperoleh letak kegagalan peserta didik untuk dapat diberikan bantuan. Pemberian bantuan dimaksud dengan mastery learning atau belajar tuntas, seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan atau menguasai bahan pelajaran minimal yang telah ditetapkan. Dalam kurikulum satuan pendidikan,
kriteria ketuntasan minimal atau KKM ditetapkan oleh sekolah masing-masing, meliputi tingkat kompleksitas materi, sarana atau daya dukung pembelajaran, intake peserta didik. Tugas guru dalam kurikulum tersebut adalah merumuskan indikator tiap kompetensi yang dituangkan dalam silabus dan penilaian berkelanjutan. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM dihitung dari tiap indikator yang telah dirumuskan, dan untuk melakukan program perbaikan dilihat dari ketuntasan tiap indikator yang telah dirumuskan. Peserta MPLS yang saya hormati, merencanakan program remedial pengayaan. Bagi peserta didik yang belum tuntas, maka guru menyusun program perbaikan. Dalam program harus terlihat jelas masing-masing mana peserta didik yang belum tuntas dan indikator yang belum tercapai. Bentuk pembelajaran dalam remedi dapat dilakukan pembelajaran ulang secara klasikal dengan pendekatan atau metode yang berbeda dengan sebelumnya, atau pembelajaran bersifat individual maupun tutor sebaya. Peserta MPLS yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19, pembelajaran tuntas tetap dilaksanakan. Dalam pengukurannya, tugas-tugas yang diberikan, dikerjakan, kemudian dimasukkan, dinilai, kemudian dilihat apakah ketercapaian pada standar yang telah ditetapkan. Jika bagi mereka yang tidak mencapai standar yang telah ditentukan, maka mereka diberikan bantuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesai. Jika bagi mereka yang sudah tuntas, maka mereka berhak mengikuti tugas-tugas selanjutnya atau kompetensi berikut. Inilah materi yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih.